تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan tauladan, merupakan contoh yang paling baik di segi dan di bidang apa saja. Maka contoh teladan yang patut kita contoh dan kita teladani adalah hidup dan kehidupan baginda Rasul. Dan ketika kita mencontoh kehidupan beliau, maka tidak ada salahnya setitik pun ketika kita menteladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita, maka tidak akan sedikit pun ada salahnya. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa baginda Rasul adalah contoh yang paling baik. Nah, ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi gambih faqulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'an faqala mali walid dunya. Satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur, tidurnya ala hasirin, tidurnya itu di atas tikar, pelapah korma kemudian dianyam, itulah dijadikan tikar dan itulah dijadikan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur. Faqama wa qad athara bi gambi. Dan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, wa qad athara bi gambi, kemudian badannya itu neplak, kalau kata orang Betawi, Mak. Apa ya dalam bahasa Indonesianya ya? Jadi ketika baginda Rasul tidur di atas pelapa, kemudian bangun, itu badannya ada garis-garis sesuai dengan pelapah korma itu, sesuai dengan tikar itu. Mungkin dulu-dulu kita pernah ngalamin
saat kita belum punya kasur, belum apa, tidur di atas balai, itu gelar tikar. Kalau kita bangun nggak pakai baju, badan kita kelihatannya kayak tikar. Itulah keseharian yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur, selalu tidurnya di atas tikar yang terbuat dari pelepah korma. Bangun dari tidur badannya neplak semuanya. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, lawit takhadna laka wita'an. Ya Rasul, kalau engkau mau saya bikinin kasur ya Rasul. Kalau engkau mau ya Rasul, saya bikinin kasur yang empuk. Nah, ketika ada keinginan dari para sahabat melihat badannya baginda Rasul itu bergaris-garis neplak dari akibat tikar yang beliau pakai tidur, sarapan pakai tidur, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya. Buat apa dunia ini buat saya? Coba bayangkan saudara. Kita kadang-kadang sering teriak, kiai, ustadz, habaib, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam ceramah. Sungguh pada baginda Rasul itu sebagai contoh yang paling baik. Nah, Rasul dalam kesehariannya kalau tidur itu bukan pakai kasur ternyata. Bahkan ketika beliau mau dibikinin sama sahabat, dibikinin kasur yang empuk, malah beliau menjawab, mali walid dunia. Apalah artinya kehidupan dunia ini? Kira-kira sama gak sama kita ini ya? Hah? Kehidupan Rasul sehari-hari dengan kehidupan kita yang sekarang ini kira-kira sama nggak? Saya mah yakin ini jamaah kan hampir 100 lebih nih yang hadir nih. Ini kagak ada satupun tidur di zaman sekarang ini yang di atas tikar. Tidur di balai, di pelupu, kemudian disarapin tikar, udah nggak ada satupun ini nih. Saya yakin di kamar semuanya pakai dipan, pakai kasur, bener nggak kira-kira ini? Iya. Nggak ada. Di kita ini sekarang ini nggak ada yang bangun tidur badannya neplak sama tikar, nggak ada. Kenapa? Karena sekarang ini kita tidurnya di atas kasur yang empuk, kemudian lagi pakai bantal yang enak. Wah, ternyata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai, manusia yang ketika menadahkan tangan kepada Allah, doa dan permohonannya langsung diijabah. Ketika sahabat menginginkan membuat kasur yang empuk untuk baginda Rasul tidur, apa kata Nabi kita? Mali walid dunia. Apalah arti dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakib istazalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha, kata Nabi. Ma ana fid dunya, sesungguhnya aku di dunia ini illa karakibin istazalla tahta syajarah. Kata Nabi, sesungguhnya kehidupan aku dunia ini sama orang yang mengendarai kendaraan di terik matahari, kemudian saking panasnya mereka diam di bawah pohon. Sumaroha wa tarakaha. Kemudian nanti kalau sudah hilang lelahnya, hilang capeknya, hilang panasnya, maka orang yang menunggang kuda, menunggang onta, menunggang keledai dari teriknya matahari sudah hilang, dia berangkat lagi. Lalu apa pengertian dan pemahamannya ini? Bahwa kehidupan dunia ini seenak apapun, semegah apapun, pasti akan kita apain? Akan kita tinggal. Secinta apapun kita kepada dunia, terlena kita dengan kehidupan dunia, pasti satu saat dunia yang kita dambakan, dunia yang kita cinta ini satu saat pasti akan kita tinggalkan. Nah, pertanyaannya, ya boleh nggak saya tidur di permadani? Boleh nggak saya tidur di atas kasur? Bolehkah saya tidur di atas dipan yang nyaman? Boleh, nggak ngelarang. Islam gak ngelarang itu. Mungkin diantara jamaah banyak di tempat, di kamar-kamarnya yang tempat tidurnya, dipannya, kasurnya empuk, terbuat dari busa, terbuat dari apalah, nggak apa-apa, silakan.
Lalu kalau begitu saya nggak nyontoh Nabi, bahwa Nabi tidurnya di atas tikar. Orang seperti kita barangkali nggak kuat, saudara, nggak kuat. Silakan jamaah mau tidur dimanapun, di atas permadani, di atas kasur yang empuk dengan bantal yang enak, silakan, asal jangan ninggalin ibadah. Nah, oh ternyata dunia yang kita ada sekarang ini satu saat pasti akan kita tinggalkan, dan itu pasti. Allah Subhanahu wa taala bilang bertubi-tubi bahwa kita kullu nafsin dha'iqatul muahnya. Yang duduk senderan, yang hadap sini, yang di belakang, yang di sini, kira-kira mati nggak kira-kira ini? Mati semuanya, saudara. Mati. Nah, karena ajal itu di tangan Allah, kematian itu di tangan Allah, maka tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita kapan kita dipanggil Allah, kapan kita mati. Bisa jadi jamaah duluan mati, saya belakangan, bisa jadi saya belakangan jamaah duluan, kan gitu ya. Hah? Oh sama ya? Iya. Nah, lalu apa? Pelajaran apa dan intisari apa yang bisa kita ambil dari kehidupan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini menandakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita yang mengaku umatnya, mengajarkan kepada kita yang beragama Islam, mengaku gitu ya, diri kita ini orang mukmin, jangan terlalu cinta sama dunia. Secinta apapun kita sama dunia, pasti akan kita tinggal. Itu hadis yang pertama. Ada lagi satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya bi 500 amin. Wah, hati-hati nih orang kaya nih. Kata Nabi, yadkhulul fuqara al-jannah. Masuknya akan masuk orang-orang fuqara, orang-orang miskin ke dalam surga qablal aghniya, sebelum orang kaya masuk ke surga, bi 500 amin, 500 tahun. Orang ini sama-sama ibadah nih saudara ya. Orang miskin ibadah, orang kaya ibadah, dua-duanya ibadah. Tapi kelak di akhirat itu orang fakir, orang miskin 500 tahun udah masuk di surga, menikmati berbagai macam kenikmatan yang ada di surga. 500 tahun baru orang kaya masuk ke surga. Duluan siapa berarti? Hah? Duluan orang? Pertanyaannya, mau duluan masuk surga atau mau belakangan? Hah? Saya nanya ini Pak. Orang miskin 500 tahun lebih dahulu menjadi penghuni surga ketimbang orang kaya. Ketika ada pertanyaan yang kita lontarkan kepada diri kita, kepengen lebih dulu masuk surga apa belakangan? Nungguin 500 tahun dulu, gimana? Duluan. Pertanyaan yang kedua, mau jadi orang miskin atau mau jadi orang kaya? Wah, puyang kepala gua dah. Pengen masuk surga duluan, tapi ketika ditanya pengen jadi orang kaya, nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa, silakan. Islam tidak pernah melarang kita untuk jadi orang kaya, asal jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Artinya bagaimana? Agar jangan kekayaan yang kita miliki menjerumuskan kita ke dalam neraka. Syukur-syukur mah kekayaan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan wasilah, kita jadikan cara bagaimana caranya kita dengan harta ini bisa mendapatkan keridhaan Allah. Itu yang paling bagus. Nah, nggak apa-apa saudara, mau kaya, mau punya kontrakan, mau punya gedung, mau punya apa, silakan. Islam nggak ngelarang, asal jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang mengakibatkan kita sengsara di akhirat. Maka jadikanlah kekayaan rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya ini sebagai wasilah, sebagai cara bagaimana kita memperoleh meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah redha, pastikan tempat kita pasti di surga.
Yang paling berat buat kita bagaimana caranya mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata Allah membuka pintu seluas-luasnya, membuka cara dengan sebanyak-banyaknya cara untuk mendapatkan ridha Allah. Dengan satu di antaranya adalah dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Maka pergunakanlah rizki yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.